واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadaratal muhtaramun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Bapak Ibu para peserta ta'lim rutin Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih menjelaskan tentang rukun Islam, yaitu rukun Islam yang nomor 3 yaitu masalah zakat. Pada kesempatan yang lalu bahwasanya kita sudah tahu bersama harta-harta yang wajib dizakati itu ada 5 macam. Yang pertama al-mawashi, yaitu hewan ternak yang jumlah kakinya 4. Hewan ternak yang jumlah kakinya 4, dimulai dari yang paling besar yaitu unta, lalu sapi, yang ketiga kambing ya. Maka di luar hewan-hewan ini tidak diwajibkan zakat. Sebagaimana misalkan jika ada orang punya kuda misalkan, itu tidak wajib zakat. Atau orang beternak ayam, tidak wajib zakat. Kenapa? Karena yang disyaratkan oleh para ulama adalah zakat hewan ternak yang kakinya 4. Lah, kalau kuda kakinya 4 kok enggak? Karena tidak disebut dalam nas, tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua wal asmanu, yaitu alat tukar. Alat tukar ini adalah emas dan perak. Emas dan perak wajib zakat, baik yang sudah dicetak atau yang belum dicetak. Yang dicetak dari emas itu menjadi uang namanya dinar. Yang dicetak dari perak itu menjadi uang namanya dirham. 1 dinar itu secara catatan internasional itu semuanya sama, 4 gram seprapat. 4.25 seprapat berarti ya, 4 seprapat gram, 4 gram seprapat itu cetakan dinar namanya, emas. Maka kalau sekarang emas itu 2 juta ya Pak ya, 2 juta berarti 9 jutaan ya, sekitar 9 jutaan baru punya 1 koin, 1 keping. Sedangkan gaji kita UMR cuman berapa? 4 jutaan ya, apa 5 juta lah, taruh 5 juta lah biar kelihatan cakep gitu. 5 juta tetap aja masih dikategorikan kurang, miskin, bukan kurang lagi. Dirham juga begitu, 4 seprapat. Cuman bedanya bahan baku emas itu, bahan baku dinar itu adalah emas, bahan baku dirham adalah perak, begitu. Nah, bagi orang-orang yang memegang uang berupa uang emas atau uang perak, maka jika sampai nisab atau perhiasan emas dan perak, jika sampai nisab maka wajib zakat. Berapa nisabnya? Emas dan perak sama, 96 gram. 96 gram. Perak juga 96 gram. Tapi ada qaul yang menyatakan, pendapat yang menyatakan tidak 96 gram, tapi 75 atau 76 lah. 76 gram. Saya tanya sama ibu, maunya yang 76 apa yang 96?
Oh iya, bagus lah. Kalau urusan gitu memang banyak. Jangan yang kalau 76 udah keburu ngeluarin ya Bu ya. Kan gitu. Perak juga sama, dinar juga sama. Kalau dinar atau emas yang dicetak jadi uang, maka syaratnya hitung gramnya, bukan hitung koinnya. Kalau satu koin itu 4 gram seperempat, berarti untuk sampai 96 gram berapa koin? Kira-kira begitu. Ya, hitung sendiri ah. Saya lagi malas ngitung nih. Kan gitu ya. Hitung sendiri jadi berapa koin nanti kita butuhnya kira-kiranya gitu ya. Ya, gitu. Baik. Itu namanya asman, emas dan perak. Jika sampai pada nisab. Nisab itu ukuran. 96 gram itu ukuran namanya. Nah, setelah nisab ada yang kedua namanya haul. Haul itu, emas itu dimiliki secara sempurna selama 1 tahun. Saya punya emas 90 gram, 100 gram misalkan. Ibu punya emas 100 gram. Tapi tidak haul. Tidak selama 1 tahun. Baru 8 bulan emasnya ibu jual, yang harusnya 100 gram jadi tinggal 50. Berarti 50 ini tidak sampai nisab dan juga tidak haul. Begitu. Emasnya harus disimpan selama 1 tahun. Kedua tuh ya. Yang ketiga, emasnya harus disimpan. Milkutam dulu. Milik sempurna. Saya punya Pak Ustadz emas 1 kilo 1000 gram, tapi sekarang sedang di penggadaian. Nah, itu namanya tidak milik sempurna. Tidak milik sempurna. Jadi ibu kalau nggak mau kena zakat emasnya gadein dulu sebelum jatuh tempo. Kalau ibu punya emas 100 gram tanggal 1 Januari 2025, maka haulnya itu tanggal 1 Januari 2026. Tanggal 30 Desember gadein. Nanti nggak kena tuh. Atau mohon maaf. Ini cerita beneran Pak. Dan ini terjadi sama saya. Saya didatangin sama ibu-ibu. Ibu-ibu, dia kaya Pak. Di Condet saya ngajar Condet hari Rabu, ibu-ibu, pengajian ibu-ibu datang. Ustadz, saya ingin ngasih informasi sama Ustadz. Apa itu informasinya Bu? Saya kan punya emas sekian gram. Disebutin Bu. Banyak. Sudah hampir 1 tahun ini Pak Ustadz. Kan kata Ustadz kalau 96 gram plus 1 tahun, maka saya harus wajib mengeluarkan zakat. Iya betul Bu. Tolong dah Pak Ustadz cariin qaul, cariin pendapat, kata dia gitu. Yang sekiranya tahun ini saya nggak bayar emas dulu, nggak bayar zakat dulu. Emang kenapa? Belum siap Pak Ustadz. Anak saya pengen masuk sekolah, mau mempersiapkan dan sebagainya. Begitu ngomongnya. Wah, ini mau main-main nih sama saya nih. Cuman saat ngomong begitu dia nyodorin itu amplop, nih Pak Ustadz buat ongkos. Akhirnya apa? Akhirnya saya, ya oke. Kan gitu. Dasar satu amplop nih lah. Disodorin gitu loh, dikasih. Ini buat ongkosnya Pak Ustadz, tolong cariin pendapat dah kan gitu. Akhirnya saya bilang begini, Bu, yang wajib untuk bayar zakat selain nisab dan haul harus milkutam, kepemilikan sempurna. Miliknya milik penuh, milik sempurna. Jadi bagaimana? Ibu kan punya suami. Iya benar Pak Ustadz. Nanti malam serah terimakan saja. Lafadznya diserah terimakan, barangnya juga diserah terimakan. Nanti setelah itu maka kepemilikannya bukan milik ibu, tapi milik suami. Begitu. Nanti berarti tanggal itu baru jatuh haulnya tahun depan lagi. Oh gila, pinter juga nih Pak Ustadz nih, kata gitu. Iya, nggak apa-apa. Dilalahnya besok sebulan kemudian nangis datang ke saya Pak. Kenapa Bu? Kan gitu. Ini gara-gara Pak Ustadz nih. Lah, kok gara-gara saya? Suami saya kawin lagi tuh pakai emas yang kemarin katanya. Saya bilang, gua disalahin. Saya disalahin Pak. Kata saya ongkos kagak seberapa, gua diomelin. Kejadian itu kejadian. Makanya jangan main-main hukum Allah. Kalau udah waktunya ya harus kerjakan. Kalau sudah nisabnya, sudah waktunya, sudah haul maksudnya, sudah kepemilikan sempurna, segera, jangan tunda, karena yang demikian itu sebenarnya bukan harta bersih, harta kotor. Tuh 2, 3 ya milkutam. Yang keempat, emasnya harus disimpan.
Syaratnya itu harus disimpan. Berarti jika tidak mau kena zakat, 100 gram itu pakai semuanya. Dibikin gelang, dibikin cincin, dibikin giwang, dibikin liontin, kan gitu. Ada juga bukan orang pakai liontin yang berat gitu ya. Kan gitu. Di sana tuh di RT 6 itu kalau orang mau pergi sholat Idul Fitri kan pada pakai mukena tuh. Pakai kalung, Bu, tapi bukan di dalam mukena, di luar. Saya bilang, "Bu, kok pakainya begitu?" "Ya kalau di dalam nggak kelihatan, Pak Ustadz." Kan gitu ngomongnya. Wah, kadang-kadang suka begitu tuh ibu-ibu tuh. Maka ini harus hati-hati kan gitu ya. Dipakai. Jika tidak mau dizakati, emasnya dipakai kan gitu ya. Kalau disimpan berarti ini menunjukkan adalah yang wajib zakat. Asman, uang apa namanya, alat tukar, bukan uang ya, alat tukar. Emas itu alat tukar. Bahkan emas ini bukan hanya di dalam Al-Quran disebut, semua kitab suci agama samawi, Zabur, Taurat, Injil itu menyebut semua yang namanya harta, yang namanya emas dan perak itu wajib zakat. 4 kitab suci, terlebih-lebih Al-Quran. Saya nggak tahu ini kenapa Al-Quran menyebut, dan juga kitab-kitab samawi menyebut 4 kitab ini menyebut emas dan perak. Saya nggak tahu kenapa demikian, saya nggak tahu. Apa karena saking berharganya? Saya kira kan begitu ya. Maka ibu, emas itu tidak membuat kita kaya, akan tetapi membuat kita, harta kita itu stabil. Nggak ada orang megang emas itu kaya, nggak ada. Tapi dia itu mengamankan aset emas itu. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah Rasulullah SAW. Harga kambing sekarang dengan zaman Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, itu sama harganya, cuman 1 dinar. 1 dinar itu berarti 1 kepeng emas, 4 gram seperempat. Cuman segitu harganya. Ada sahabat namanya Urwah. Urwah ini diminta sama Rasulullah SAW untuk jualin kambing. Urwah, saya punya kambing 1, tolong jualin. Berapa ya Rasulullah? Harga biasa aja. Harga biasa berapa? Biasa di pasar 1 dinar ya Rasulullah. Iya. Ini Urwah ternyata jago bisnis, jago dagang. Dia pegang tali kekangnya itu kambing, dia bawa kambing besar Pak, bukan kambing kecil. Kambing besar dia bawa jalan kuplak gitu. Jalan sampai di tengah pasar, dia cangcang kambingnya, dia ikat kambingnya, lalu Urwah ngomong, "Wahai sahabat, wahai Ansor wal Muhajirin, siapa yang mau dapat keberkahan?" Wah, pada kumpul. Orang kalau dia anjak barokah itu kumpul biasanya. Barokah itu kalau sekarang dia ceger jadi berkat gitu. Makanya kalau ada berkat pada kumpul. Kalau ada berkat. Kalau nggak ada berkat, nggak. Makanya barokah itu dari berkat kan itu. Berkat itu dari barokah maksudnya. Kumpul, ayo siapa yang mau berkah? Saya pada kumpul, kata para sahabat. Lalu berkata Urwah ini mulai berkata, siapa yang mau berkah harus beli kambing ini, dan ini kambing Rasulullah SAW. Kambingnya Rasulullah. Wow, dikasih nama Rasulullah. Seneng. Akhirnya saya tapi cuma punya 1 dinar, nggak masuk hitungan. 1 dinar kambing Rasul. Gitu. Ini orang dagang kan begitu, Bu. Orang dagang kan pinteran gitu. Ternyata ada sahabat yang ngasih harga 3 dinar. Saya 3 dinar. Berani. Kenapa? Berani 3 dinar. Karena kambingnya Rasulullah SAW. Akhirnya dijual sama sahabat itu. 3 dinarnya dipegang. Cuman yang megang kambing itu Pak unik. Karena sahabat Rasulullah, kambingnya dipegang-pegang doang. Habis dipegang-pegang, deh saya balikin lagi kepada Rasulullah. Nggak berkah kayaknya kalau megang kambingnya Rasul. Saya khawatir, udah kasih ke Rasulullah saja. Jadi duitnya dikasih 3 dinar, tapi kambingnya dikembalikan lagi kepada Rasulullah SAW. Urwah jujur, pinter. Jujur dan pinter. Sebenarnya, mohon maaf ini Bu, kambing dengan yang 2 dinar itu milik Urwah, milik penjual. Berarti Rasulullah hanya berhak dengan satu dinar saja. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini harta penjualan yang saya jual tadi. Kok bisa 3 dinar? Ya saya
begitu jagoan kan gitu. Saya kan gitu. Dan ini juga kambing saya kembalikan. Loh kok begitu? Iya ya Rasulullah, saya jual. Ini kambingnya Rasulullah, penuh berkah, penuh rahmat. Siapa yang mau keberkahan, ayo beli kambing ini. Begitu kata saya. Wah, kamu benar-benar maklar, kata Rasulullah. Maklar. Maka Rasulullah dapat 3 dinar plus 1 kambing. Kata Rasulullah, ambil 2 dinarnya dan kambing itu. Enggak ya Rasulullah, buat panjenengan saja. Karena itu memang milik Rasulullah. Kalau saya jadi maklar itu saya sikat, Pak. Kalau saya kan bukan sahabat. Emang Pak Haji enggak? Sikat nggak kira-kira? Hah? Tuh, itu kan alasan aja. Namanya ekonomi. Tapi sahabat nggak pakai ngomong ekonomi tuh. Sahabat nggak pakai ngomong ekonomi. Ini Rasulullah SAW. Zaman dulu, Pak, mohon maaf, ini mau saya ceritakan dengan Mas. Zaman dulu 1400 tahun yang lalu, kambing yang paling cakep, yang paling bagus itu 1400 tahun yang lalu 1 dinar. 1 dinar itu taruh 8 juta lah. Kalau nggak percaya Ibu, bawa duit 8 juta, Ibu dapat kambing yang paling bagus. Kalau yang 4 juta, 5 juta, ya standar. Kadang ada kurusnya. Tapi kalau Ibu bawa kambing 8 atau 9 juta, dapat domba Garut yang melintir. Tanduknya, yang bagus, yang top. Itu segitu harganya. Bahkan ada yang di atas itu. Berarti dari dulu sampai sekarang, harga kambing nggak pernah berubah. 1 dinar. Lah kok rupiah? Besok 3 juta, besoknya lagi 4 juta, lebaran kemudian 5 juta. Rupiah kita melemah terhadap emas. Emas enggak stabil. Makanya disebut dalam Al-Quran, dalam Injil, Taurat dan Zabur, yang disebut sebagai harta benar itu adalah emas dan perak. Kan gitu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Satu di antara muqantarah itu az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Begitu. Jadi emas dan perak ini wajib zakat. Di luar emas dan perak tidak wajib zakat. Bapak punya batu namanya jamrud Kolombia. Jamrud Kolombia 20 karat. Itu besar Pak, 20 karat. 1 karat aja batu jamrud itu bisa 15 juta. Yang Kolombia yang bagus. Coba kalau nggak percaya main ke Rawabening sana. Itu mahal-mahal. Atau yellow sapphire, mutiara, intan, berlian, mosenet dan lain sebagainya. Batu-batuan mulia. Bapak punya banyak, yakut dan lain sebagainya. Tapi tidak wajib zakat. Yang wajib zakat emas dan perak. Ada berlian mahal. Berlian. Bahkan konon katanya kalau berlian bagus lebih mahal dari emas. Ternyata tidak wajib zakat. Yang wajib zakat az-zahabu wal fiddatu, emas dan perak, bagian daripada asman. D. 2. Waz-zuru'u, dan pertanian. Pertanian ini yang disebut oleh para muallif kitab itu adalah pertanian yang disebut qut habibil gharib, makanan pokok yang dimakan sama warga negara yang ada di situ. Di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras, sagu, jagung. Jagung enggak? Jagung ya. Sebagian orang makan jagung. Ada lagi apa? Singkong. Maka makanan-makanan yang demikian ini wajib zakat. Namanya zuru, pertanian. Pertanian. Pertanian itu meliputi makanan-makanan pokok. Makanan-makanan pokok kita. Kalau di Arab gandum. Di Indonesia ada yang makan gandum enggak? Rotinya. Maksudnya makanan pokok bukan? Kayaknya nggak enak ya makan gandum ya Bu ya. Nggak enak kayaknya. Saya pernah makan sarapan tuh dikasih sama istri saya Quaker oat. Kata saya enakan nasi padang atau nasi uduk. Enakan nasi uduk, serius. Quaker oat diseduh sama susu Bu. Itu cuman kayak minum energen. Ya biar sehat tapi kan nggak kenyang Bu kan gitu. Saya ngarahnya kenyang. Saya kan orang Indonesia. Saya makan bacang saja 5 nggak kenyang. Dengan nasi uduk aja sama nasi kuning. Tambahin telur 1 lah kan gitu. Harus 3 kan gitu ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waz-zuru'u, yaitu barang-barang pertanian. Yang disebut barang-barang pertanian ini
adalah barang atau pertanian yang sejenis makanan pokok, disebutnya qut habibil gharib, makanan pokok. Maka kapan waktu mengeluarkan zakatnya? Yauma hasadih, saat ketika kita panen. Berarti kalau dahulu panennya setahun 3 kali, maka 3 kali. Kalau sekarang panen setahun 2 kali. 2 kali ya. Panen setahun 2 kali padi, misalkan 6 bulan 6 bulan. Maka wajib mengeluarkan zakatnya dalam 1 tahun 2 kali. Kalau mencapai nisab, mencapai nisabnya berapa? Kalau padi itu 5 wasak, ya, 5 wasak. Udah nggak usah ngitung, saya aja ngitung, udah saya hitung di rumah. 5 wasak itu 3.600 liter. Berapa ton tuh? Sebenarnya 3.500 lebih gitu Pak, tapi saya genapin 3.600 lah. 3.600 liter berapa ton? 3,6 ton ya. 3,6 ton. Berarti jika ada orang yang melakukan perniagaan pertanian, lalu dia ketika panennya itu 5 wasak, maka 3.600 liter, maka dia wajib zakat. Zakatnya 2,5%, ya, bukan 2,5 liter, 2,5%. 2,5% dari 3.600 berapa Pak? Banyak hitung. Aduh, masa saya kudu ngitung juga nih. 3.600 dibagi 2,5% berapa Kang? Alah, matematikanya payah ini. Berapa Bang? Berapa? Berapa? 640 ya Bu? Bener nggak hitungan saya? 2,5%. 460. Ya berarti 3.600 dibagi 4 berapa? Ayo Allah ya Robbi. Berapa? Ya berapa 3.600 bagi 4? 900 liter. Banyak juga ya. Itu ntar dulu, jangan 2,5% dulu. Hitungan kasarnya ya, 2,5%. Lalu ditingkatkan, jika padinya itu disirami dengan air yang gratis, airnya gratis, maka zakatnya diambil 1/10. 2,5% hilangin dulu. 1/5. Kalau gratis 1/5. 1 dibagi 5. Jika airnya tada hujan itu bayar. Airnya bayar atau airnya gratis, tapi kita harus pakai diesel. Nyedot air pakai diesel, bayar listrik, bayar bensin, solar dan lain sebagainya. Maka zakatnya 1/10. 1/10, bukan 1/10. Gitu ya. Hitung. Kalau 3.600 dibagi 1/5 berapa Bu? 3.600 bagi 5 Bu. Pak, ayo hitung. Yang pintar dikit Berapa? 750. Pas. Hitungan saya segitu. Kalau dibagi 1/10, iya lebih kecil. 3.600 dibagi 10 berapa? 360 liter. Kalau airnya bayar berarti 360 liter. Kalau airnya gratis berarti 720 liter. Nah, baru tuh ketemu tuh zakatnya. Understand? Oke. Kayak petani kita ya, ngitungin orang petani. Padahal nggak ada yang bertani di sini. Ada yang bertani? Pak Haji bertani, Pak Haji Sri? Enggak ya? Kan gitu. Di kampung. Ini bertani Kang Tajudin. Harus punya ilmu zakat ini. Kan gitu. Selanjutnya nomor 4,
wasimaru dan buah-buahan. Jadi jika ada orang menjadi petani tapi petani buah-buahan, orang yang melakukan petani buah-buahan maka harus wajib zakat. Tapi tidak semua buah-buahan wajib zakat. Seperti mantan Kabar Reskrim dulu, Pak Susno Duaji, itu di Palembang itu punya perkebunan. Saya alhamdulillah beberapa kali sudah ke rumahnya beliau. Saya kenal sama beliau. Beliau waktu masih menjadi masih aktif di kepolisian itu, saya suka ngajar di rumahnya di Kelapa Gading. Keluarganya semuanya itu kumpul kan gitu, privat, ngaji privat sama Pak Susno Duaji. Saya pernah diajak, Ustadz sekali-kali healing ya, jangan ngaji terus katanya gitu. Loh, terus healingnya bagaimana? Ya sudah, nanti saya kasih tiket ke Palembang. Main saya ke Pagar Alam sana, Pak. Pagar Alam itu Palembang ya, Palembang, Sumatera Selatan. Selatan atau utara? Selatan ya, Sumatera Selatan. Pagar Alam sana, main ke sana. Itu saya diajak healing. Saya kira healingnya itu mau ke kolam renang gitu ya, Pak ya. Gua taunya main ke kebun. Ini main ke kebun. Iya, ada pisang segede-gede gini, Bu. Terus singkong segede-gede anak saya itu. Masya Allah, gede-gede. Dia pinter dia membudidayakan varian-varian baru seperti pisang dan sebagainya. Terus daun-daun singkong. Dia penyuplai rumah makan Padang. Daun singkongnya. Kan begitu, luar biasa itu orang. Masya Allah. Makin kaya aja, Pak. Iya, alhamdulillah karena bertani. Kata dia unik jawabannya. Orang kita diajak bahagia sama Allah kok agak mau, katanya gitu. Lah, maksudnya bagaimana, Pak? Itu setiap hari 5 kali kita kan dipanggil sama Allah dalam azan sebagai orang petani. Hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Falah itu yang di azan itu artinya mari menuju kebahagiaan. Satu akar. Falah itu dalam bahasa Arab bisa dimaknai bahagia, bisa dimaknai sebagai petani. Diajak bahagia nggak mau, bertani makanya mulai sekarang, begitu ngomongnya. Saya kalau bertani ngaji ntar kabur orang pada, saya bilang kan gitu, nggak ada yang ngaji kan gitu. Ya kalau posat nggak usah kan gitu, saya aja yang bertani. Pisangnya gede-gede. Nah, apakah pisang, apalagi dia punya singkong. Kalau singkong mah jelas makanan pokok. Yang begitu-begitu tuh, dia punya duku, komering dan lain sebagainya itu dia apakah wajib zakat? Tidak semua yang kita tanam berbentuk buah-buahan dan biji-bijian itu wajib zakat. Yang wajib zakat menurut para ulama yang disebut dengan simar, buah-buahan itu adalah buah-buahan yang jadi makanan pokok orang ada di sekitar wilayah itu. Contoh, Arab itu nanam buah namanya kurma. Kurma itu dilalahnya jadi makanan pokok. Maka kurma itu selain dia adalah zuru, juga samar atau simar, buah-buahan. Selain dia hasil pertanian, dia juga hasil buah-buahan. Maka wajib bayar zakat. Satu. Yang kedua, anggur. Jadi kalau mau jadi petani, jangan jadi petani anggur. Di luar itu aja. Atau saya mau jadi petani korma aja. Lagunya diceger petani korma. Dan itu nggak usah. Hindari itu dua tuh. Korma sama anggur. Kalau Bapak nanam pohon kelapa atau pohon kelapa yang unik-unik seperti di Bogor tuh dekat rumahnya Ustaz Tajuddin ada namanya kebun kopior. Jadi 15 hektar. Jangan-jangan belum tahu nih orang nih. Saya udah kesana. Udah tahu belum? Udah tahu. Kebun kopior ada di minuman kopior itu. Jadi 15 hektar semuanya isinya pohon kelapa kopior semua. Kalau maknanya simar itu buah-buahan, maka kelapa kopior juga masuk tuh. Begitu. Maka yang hanya boleh untuk dizakati itu yang pertama kurma, yang kedua anggur. Kelapa kopior kagak. Pepaya enggak. Dukuh enggak. Mangga enggak. Pisang enggak. Apalagi kalau orang Indramayu bikinnya mangga. Orang Cirebon udang ya, bukan pohon ya. Kalau ceger apa kalau ceger? Ceger dulu rambutan. Karena ada kampung rambutan.
atau kampung dukuh kan gitu. Bener apa enggak, saya mah asal tebak aja kan gitu. Enggak, itu enggak ada. Rambutan, dukuh, salak dicondet, ada petani salak, enggak jadi zakat itu karena salak tidak masuk. Depok penghasil belimbing, ada tuku belimbingnya tuh Depok, Bu, tapi sampai hari ini saya cari pohon belimbingnya nggak ketemu. Bohong itu Depok itu. Jadi terkenal varian belimbingnya namanya belimbing Dewi di Depok, sampai hari ini nggak ketemu. Bohong itu. Nggak kena zakat. Yang kena zakat itu adalah yang disebut tadi, 1 kurma, 2 anggur. Mau anggur apa aja, anggur merah, anggur hitam, anggur hijau, atau lagi ada anggur maskot, anggur bukan buah anggur maskot, buah anggur autumn, kayak begitu semua kena itu, kena. Maka kalau mau bertani menanam buah-buahan nggak usah yang itu, petai aja, petai jengkol. Dah tempat ya. Yang kelima, wa urudut tijarati, dan barang dagangan. Yang dagang itu wajib kena zakat. Bagaimana? Pada saat dagangan itu sudah dalam waktu 1 tahun. Misal contoh, saya dagang pakaian. Mulainya tanggal 1 Januari 2025. Maka nanti 1 tahun kemudian kalau ada kelebihan harta wajib zakat. Berarti nanti waktunya 1 Januari 2026. Nah, modal awal daripada ketika kita melakukan perdagangan itu misalkan 10 juta. Modal awal 10 juta nih, modal awalnya nih. Untuk bikin baju dapat tuh dari mulai sewa dan lain sebagainya, modalnya semuanya 10 juta. Tanggal 1 Januari 2025. Di tanggal 1 Januari 2026 setelah dihitung semuanya dari mulai awal sampai akhir, ternyata jumlahnya 17 juta. Jumlahnya 17 juta. Berarti dalam 1 tahun ada kelebihan uang atau keuntungan 7 juta rupiah. Nah, yang dizakati itu yang 7 juta, bukan yang 10 juta. Kenapa? Karena yang 10 juta itu disebut ma'usturiyat misluh atau ra'sul mal disebutnya. Modal pokok, modal dasar. Modal dasar nggak boleh dikotak-kutik. Yang jadi zakat itu yang setelah ada kelebihan 7 jutanya. Maka di setiap 7 juta itu ada 2,5%-nya. Setiap 1 juta 25.000. Begitu. 1 juta, setiap 1 juta 25.000. 25.000 kali 7 berarti 175.000. Berarti dalam setahun zakatnya 175.000. Enteng apa berat? Enteng kalau 7 juta. Kalau ternyata dari 10 juta jadi 1 miliar, keuntungan 1 miliar misalkan, 2,5%-nya hitung sendiri. Udah mikir, wah kebanyakan nih, 1 miliar kan gitu. 200 ya, 25 juta ya, 25 juta. Itu namanya urudut tijaroh. Dagangnya dagang apa Pak Ustadz? Semua perdagangan, baik offline ataupun online. Kan saya dagang online, tetap dagangnya apa? Seblak Pak Ustadz, tetap. Apalagi dagang risol, dagang ketan, dagang nasi uduk gitu. Itu harus ada hitungan, karena namanya urudut tijaroh, harta yang dipakai untuk berdagang. Begitu. Jadi melakukan perdagangan itu mendapatkan kena hukum zakat. Begitu ya. Nah, di luar harta ini ada satu harta yang disebut sama musannif, tidak disebut sama musannif, tapi fil mutawwalat, di dalam kitab-kitab yang dibesar-besarkan, dipanjang-panjangin keterangannya. Ada satu lagi namanya zakat harta tambang atau barang temuan.
Barang temuan itu disebut sebagai barang yang wajib zakat. Contoh, Haji Tamrin bikin sumur, ternyata ketika ngegali yang keluar bukan air tapi minyak. Datang pemerintah, diteropong sama pemerintah. Waduh, ini di dalam tanahnya Bapak Haji ada cadangan minyak untuk 100 tahun. Kontrak ya, dikontrak misalkan. Maka Bapak dapat nih kontrak. Kan gitu, sekian. Nah, uang yang kita peroleh wajib zakat. Begitu. Wajib zakat. Kalau dalam bahasa agama kita, bukan bahasa agama, bahasa kita itu namanya harta karun. Bapak lagi gali, yang nggak ada yang gali di sini mah. Misalkan di sono di makam Kober, lagi gali, krek. Setelah 1 meter, ternyata ketika digali ada emas 1 peti. Emas 1 peti. Dicek gambarnya Pak Karno semua misalkan gitu. Emas Pak Karno nih kan gitu. Dibawa, dicek, ini emas apa bukan? Kata orang-orang emas, iya ini emas 1 peti, maka wajib zakat. Itu namanya adalah harta tambang, wajib zakat. Zakatnya pada saat ditemukan 2,5%. Barang jarahan maka gak wajib zakat, Pak. Nah, ini namanya barang tambang. Berarti barang tambang itu emas, perak, semua yang ada di perut bumi yang bisa dijual. Apa itu? Gas, batu bara, nikel. Jangan salah itu. Harusnya orang-orang yang main batu bara, ketika batu baranya kedapetan, dapat, wajib bayar zakat. Saya kira nggak ada yang bayar zakat itu. Nggak ada yang bayar zakat. Bayarnya bayar pajak. Iya kalau ingat juga. Kalau nggak ingat, bedakan zakat dengan pajak. Kalau orang Islam ada di Indonesia, zakat juga, pajak juga. Kalau orang Islam di negara Islam tidak ada pajak, adanya zakat. Makanya dulu waktu saya di Basnas, Pak, saya pernah jadi anggota Basnas. Biar gini-gini pernah jadi anggota Basnas. Dulu pernah dirumuskan setiap orang yang bayar pajak itu nanti slipnya dikasih. Setelah slip itu dikasih tahu kan gitu kepada orang-orang pajak, nanti dikurangin pajaknya. Itu PNS, dokter, begitu. Itu dulu ada rumusan kayak gitu. Nggak tahu jalan apa enggak itu. Saya keluar habisnya. Baru dirumuskan, saya sempat beberapa kali merumuskan, keluar kan gitu. Karena yang ngurusin zakatnya nggak pada bener. Kan begitu. Nah ya itu namanya yang zakat tersebut. Nah dalam beberapa kitab-kitab ulama khalaf itu ulama baru seperti Wahbaz Zuhaili, Al-Ustadz Dr. Wahbaz Zuhaili, pengarang kitab namanya Fiqhul Islam wa Adillatuh 10 jilid. Terus Syekh Muhammad Ghazali, ulama Syria juga. Lalu ada lagi namanya Syekh Sa'id Ramadan Al-Butti, Syria. Itu menyatakan kalau kita mengacu pada 5 harta pokok yang disebut dalam kitab-kitab klasik, maka orang-orang kaya yang tidak ada sektor 5 ini maka nggak keenakan katanya. Contoh, mereka direktur, gajinya 80 juta misalkan, tunjangannya sehari 3 juta misalkan. DPR tuh misal ya, saya pengen ngomong itu saya nggak tega gitu. Misalkan gitu ya, terima, belum uang reses, uang ini, uang itu, uang ini, uang itu, uang ini, uang itu, terima 1 bulan 500 juta misalkan begitu. Maka tidak ada kategori ini masuk. Apakah mereka wajib zakat? Enggak dong. Kenapa? Karena yang wajib zakat mawasi, asman, az-zuru, thimar, urudut tijarah. Saya kan anggota DPR, saya kan direktur. Nggak ada itu disebutkan tajibu zakat lid direktur, wajib zakat bagi direktur, nggak ada. Maka Syekh Wahbaz Zuhaili, Syekh Muhammad Ghazali, Syekh Sa'id Ramadan Al-Butti dalam beberapa kitab karyanya menyatakan ada satu zakat
dalam kajian literasi modern namanya zakat profesi. Siapa saja yang punya profesi maka wajib zakat. Nah, yang nggak punya profesi udah nggak usah, marbot nggak masuk ini. Marbot, saya nggak ngomong sama marbot nih. Yang punya profesi, yang punya profesi dan juga punya penghasilan tetap selama 1 bulan maka wajib zakat. Syekh Wahbah Zuhaili memberikan batasan yang namanya wajib zakat profesi itu jika orang tersebut take home pay-nya itu 10 juta minim. Marbot ada yang 10 juta? Ada? Marbot Istiqlal 10 juta nggak kira-kira? Nggak juga ya kayaknya ya. Nggak juga. Masjidil Haram saja nggak sampai 10 juta. Kan gitu. Paling cuma 3 sampai 4 juta kalau kurs rupiah. Kalau ada orang punya pekerjaan, kata Syekh Wahbah Zuhaili, dia punya penghasilan selama 1 bulan itu 10 juta minim. Kalau lebih mah udah pasti kan gitu ya. Maka dia wajib zakat. Setiap 1 jutanya 25.000. Berarti 25.000 kali 10, 250.000 selama 1 bulan. Kali 12, 250 kali 12. Hitung 3 juta. 3 juta berapa? 3 juta 300. 3 juta pas. 3 juta. Berarti dalam 1 tahun yang penghasilannya 10 juta harus mengeluarkan zakat 300.000. Enteng apa berat? Enteng. Kan gitu. Ini kalau pensiun masuk nggak nih pensiun? Enggak. Oh, udah pembelaan ini. Pembelaan. Tapi kalau dengan tunjangan dan lain sebagainya kena ya. Dulu kan gitu. Kata Pak Jitem, alhamdulillah untung ngajinya pas habis pensiun. Jadi aman, udah aman. Belum tahu pas waktu masih kerja kan belum ngaji fikih kan gitu ya. Oh ternyata lupa dia kan gitu. Nah pas sekarang udah nggak ada tuh jabatan-jabatan tunjangan ini nggak ada. Yang di bawah hanya take home pay-nya itu hanya uang pensiun saja. Dan uang pensiun itu kan paling 70% ya Pak, 75% paling lah kan gitu dari gaji dulu kan gitu. Nah itu Syekh Wahbah Zuhaili. Tapi Syekh Said Ramadan Al-Buti, Syekh Muhammad Ghazali itu menyatakan dalam beberapa kitabnya tidak ada catatan 10 juta. Setiap yang punya penghasilan tetap maka wajib mengeluarkan zakat harta, profesi namanya. Jatuhnya ke harta. Kenapa? Karena dia masuknya kepada asman, asalkan penghasilannya tetap. Jika penghasilannya tidak tetap maka tidak wajib. Nah, yang dimaksud dengan penghasilan tetap bagaimana? Ini dibagi sama Syekh Wahbah Zuhaili, pegawai kantoran yang diberikan gaji dari pemerintah begitu. Nah kena tuh berarti itu. Maka pada hari ini harus pintar ngaji fikih itu. Jangan ikut kepada Syekh Said Ramadan Buti, ikutnya kepada Syekh Wahbah Zuhaili. Kan kata Syekh Wahbah berapa? 10 juta. Kita 5 juta aja enggak nih. Kan begitu. Apalagi cuman khutbah. Khutbah kan enggak sampai 5 juta itu. Gitu. Khutbah di mana ada 5 juta itu? Kalau ada saya kagak absen itu. Kan gitu biar sakit juga di opnam datang saya itu. Kalau yang kayak begitu kan gitu. Ya mohon maaf. Kan kayak begitu. Khutbah, azan dan sebagainya yang memang lillahi ta'ala lah kan gitu. Itu enggak ada tuh. Maka jangan ikut pakai Syekh Said Ramadan Al-Buti. Pakainya adalah pendapatnya Syekh Wahbah Zuhaili yang minimal zakatnya itu adalah 10 juta. Mulai sekarang lihat-lihat setiap 1 bulan ini kita dapat nggak 10 juta kira-kira. Kalau dapat 10 juta maka diperkenankan untuk zakat yang namanya zakat profesi. Tapi lebih ekstrim lagi kalau saya, karena yang namanya zakat profesi itu tidak disebut nas langsung.
maka tidak ada zakat profesi. Kalaupun kita mau mengeluarkan, ganti namanya, jangan zakat profesi, tapi sodakoh. Saya nek sodakoh, kalau eling ya monggo, nek ora eling ya ora popo. Ku sodakoh, paham ya Bu? Kadang-kadang kan kalau sodakoh kan banyak nggak elingnya. Ada kotak lewat nggak eling, nggak sodakoh. Cari yang paling kecil, ditelaah mana yang paling maslahat, kan begitu. Itu kan nggak eling namanya. Nah kalau eling sodakoh silakan. Nah kan gitu. Maka kenapa Syekh Wahab Az-Zuhaili itu, Syekh Muhammad Ghazali dan Syekh Said Ramadan Al-Buti memberikan ada rumusan zakat profesi? Takut ada kesenjangan sosial. Wong petani aja zakat, masa birokrat enggak? Masa direktur enggak? Atau orang yang punya mall enggak? Kan gitu. Nah maka dalam posisi ini orang-orang yang punya penghasilan wajib zakat profesi menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili. Ada bagusnya tuh Pak, ada bagusnya, ada nilai positifnya. Saya kira begitu ya. Ini zakat. Nah insya Allah minggu depan itu akan ada namanya zakatul fitr. Jadi zakat secara keseluruhan itu ada dua, zakat fitrah, zakat mal. Nah mal itu tadi yang 5 tadi, harta tadi. Itu kan harta ya Pak ya. Harta perdagangan, harta perkebunan, harta peternakan, harta pertanian dan lain sebagainya. Itu dikategorikan kepada zakat, namanya zakat mal. Nah sedangkan yang kedua namanya zakatun nafas, zakat badan kita, zakat fitri. Nanti insya Allah minggu depan. Baik, saya kira ini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya sangat berterima kasih untuk mempertajam kajian kita pada kali ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pemasukan dan pengeluaran terlepas dari pemasukan dan pengeluaran atau bagaimana? Baik, bagus nih jauh pertanyaannya. Saya seneng nih kayak gini. Baru diingatkan saya sama Pak Haji. Jadi misalkan kita 1 bulan gajinya 10 juta, kan begitu ya? Kali 12 berarti 120 juta. Itu kan secara kasar gitu Pak, kotor. Bayar cicilan mobil, motor, listrik, ledeng kan bayar Pak. Apa? PAM, ya ledeng. Apa sih ledeng ya? PAM ya. Sekarang namanya PAM ya. Dulu ledeng, zaman saya ledeng. Bayar itu. Ledengnya sekarang udah nggak bayar, tapi pakai listrik kan begitu. Bayar tuh, dihitung. Ternyata sisanya tinggal 3 juta. 3 juta ini buat ke salon istri 2 juta, 1 juta pegangannya Pak Haji Sri buat bensin dan lain sebagainya, misalkan gitu ya. Mana yang wajib dizakati Pak? Apa harta secara global keseluruhan atau ijmal, tafsil? Yang ditafsil dulu, diperinci dulu. Ada 2 pendapat. Mau yang enak apa yang nggak enak nih? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, 3 ulama tadi menyatakan, baik Syekh Wahab Az-Zuhaili, Syekh Muhammad Ghazali, satu lagi adalah Syekh Said Ramadan Al-Buti, menyatakan adalah semua yang kita dapat walaupun kotor. Hitung tuh, semua yang kita dapat walaupun kotor. Tapi ada orang sangat moderat, namanya Profesor Dr. Ali Jum'ah. Ya kalau kayak begitu ya kasihan. Maka bagaimana? Yang dibawa pulang ke rumah setelah dipotong, dibawa ke rumah nih, 10 juta kita bawa ke rumah nih, potong ledeng, potong ini, ternyata sisanya 3 juta. Nah itu gitu, saya Ali Jum'ah ngomong yang itu. Nah yang itu. Tapi pada prinsipnya Pak, kalau orang-orang yang ada di Jakarta, Jabodetabek, apalagi PNS pasti ngerti panjenengan, itu setiap bulannya sudah ada langsung potongan straight berapa persen gitu. Potongan apa ini? Dari Basnas. Begitu. Wong kula ceramah bae ono potongan nih. Saya ceramah Pak.
di Menara 165. Ceramah. Khutbah. Kan tanda tangan tuh, Pak. Seret. Sekian. Lah kok terimanya segini, Pak? Bagaimana nih ceritanya? Ada potongan, Pak, kan gitu. Potongan apa? Anu. Oh, iya. Basnas. Mainannya Basnas. Kan gitu. Dalam hati saya, Basnas kok mengambil ustadz kan itu nggak berkah itu. Saya bilang kan itu. Yang lain lah diambil. Direktur tuh nggak diambil kan gitu dan sebagainya. Jadi kalau di pemerintah kita di Indonesia itu langsung dapat lah tuh, Pak. Langsung ada slip gajinya. Kayak Mang Eno kena nggak gitu? Ada kan langsung begitu ya. Nah dulu rumusannya setiap yang sudah bayar zakat profesi, slipnya itu dibawa ke misalkan Pak Eno mau bayar pajak motor, nanti dikurangi. Begitu. Sekarang ya rumusnya. Tapi prakteknya nongsen. Itu namanya nongsen. Ya, paham ya? Jadi kalau kulo Paji yang lebih enak itu ya ikut Pak Ali Jum'ah saja. Setelah dibagi-bagi ada sisa zakat profesi, nggak ada sisa, nggak ada sisa. Apa? Cuman kadang-kadang kalau kita ini kalau dipakai pendapatnya Syekh Ali Jum'ah, apalagi orang Indonesia nakal-nakal, pasti bilangnya nggak ada sisa. Kalau Indonesia. Tapi kalau orang yang sadar agama, sadar syariat, maka dia akan jangan diminta, dia keluarkan langsung. Kan begitu, itu orang-orang yang sadar syariat. Insya Allah kalau bapak-bapak ibu-ibu sih sadar syariat semua, saya kira kan gitu ya. Yang nggak sadar itu lupa kan gitu, bahasanya lupa. Nah maka kalau mau enak ikutnya Syekh Ali Jum'ah. Tapi kalau menurut Pak Wahbaz Zuhaili pendapatan kotor semuanya dalam 1 tahun, maka keluarkan. Kan begitu, maka dikeluarkan setiap 1 tahun. Begitu. Bebas saja maunya yang mana. Saya nggak bisa memberikan menekan, karena fikih itu kadang-kadang kan ada A ada B pendapat, mana yang mau dipakai lebih memudahkan gitu. Tapi kalau orang ceger sih kayaknya yang ono yang enak ya Pak Ji ya. Baik, saya kira gitu. Dah terjawab. Ada lagi Bu? Tadi ada? Silakan Pak Ji. Apa yang membedakan tadi yang 3 juta yang kena, apa yang membedakan zakat dengan sedekah? Mungkin kita tidak sadar dengan bahwa ada kewajiban melakukan sedekah, kita melakukan sedekah gitu. Ya. Baik. Jadi kenapa Syekh Ali Jum'ah dengan pendapat yang moderat seperti tadi menyatakan setelah dibagi-bagi, wong memang itu dia meyakini kepada kita itu sodakoh Pak, bukan zakat gitu loh. Jadi sodakoh itu setelah pemenuhan kebutuhan kita selesai, baru ada sodakoh. Jangan sodakoh secara membabi buta, jangan, bahaya. Nyumbang 100 juta, anak mati, ya mohon maaf ya, mobil nggak jalan, motor mau ke bengkel nggak bisa, salah itu, salah. Maka kan ada buku sodakoh membabi buta, ya bukunya Pak Yusuf Mansur, kan gitu. Salah menurut saya salah. Sodakoh itu harus pakai otak, selain pakai keimanan pakai otak. Kalau kemampuan kita segini jangan dilebihin, mati kita. Misalkan penghasilan kita 10 juta, kita bawa 10 juta nih, bawa ke rumah, bilang sama istrinya, Bu, bulan ini 10 juta saya sodakoin semua. Ibu-ibu kira-kira bagaimana? Lu sodako bener dapat pahala, lah gua kan begitu. Maka sodako itu selain ibu ngerti ya maksud saya Bu ya, ya sodako yang bener lah kan gitu. Selain pakai iman, pakai rasio, harus begitu kan gitu. Kalau mau nyumbang, masjid nih misalkan butuh bikin kubah harganya 100 juta, gotong rame-rame. Tapi harus sepengetahuan kita, sekekuatan kita. Kita sanggupnya 500 ribu jangan dilebihin. Begitu. Kan ada orang yang gengsi, masa kelas haji gope. Lah emang bisanya segitu, mau gimana? Nah, zaman sahabat Nabi yang pernah memberikan semua hartanya, tapi Nabi menanya, tanyakan, aku buat istrimu sudah ada? Dia bilang belum ada, dan akhirnya sekarang apa yang diberikan ke Nabi dikembalikan lagi. betul.
Ada yang seperti itu, Pak. Jadi sahabat Rasulullah ada 2 orang yang pernah melakukan sodako secara membabi buta. Yang satu non name, nggak disebut sama Rasulullah. Dia punya harta banyak, lalu dia sedekahin semua. Tanya sama Rasulullah, mana untuk anak dan istrimu? Nggak ada. Lah terus setelah ini mati dah, karena Allah saja saya dibalikin. Jangan, kalau mau saya ambil setengahnya saja, setengahnya pakai. Nah yang kedua disebut namanya sama Rasulullah, Abu Bakar. Abu Bakar itu menyedekahkan semua harta yang bergerak. Semua harta yang bergerak, semua harta yang dia miliki, dia kasih ke Rasulullah SAW untuk kepentingan perang pada saat itu. Abu Bakar yang nomor 2. Tapi ditanya sama Rasulullah, untuk anak sama istri kamu mana? Allahu wa Rasulahu a'lam. Begitu ngomongnya. Allah dan Rasulnya saja yang lebih mengerti. Saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi diterima sama Rasulullah. Kenapa yang satu diterima, yang satu kagak? Nih jawabannya Bu, Pak, dengerin. Abu Bakar itu mindsetnya, otaknya, uratnya urat kaya. Otaknya, mindsetnya mindset dagang, urat kaya. Habis harta itu, beberapa kemudian recovery dia, bisa sembuh, bisa kembali, merecovery harta yang sudah hilang. Bisa kalau Abu Bakar, karena mindsetnya mindset orang kaya, orang bisnis. Uratnya urat kaya. Yang pertama itu uratnya urat miskin. Urat miskin songong-songong. Kasih sodako segitu langsung. Lah setelah itu udah mati. Nah mohon maaf. Orang Betawi itu uratnya urat miskin. Orang Betawi nih. Mohon maaf nih Bang. Orang miskin. Ngojek antara orang Betawi sama orang Jawa beda. Orang Betawi dapat gocap, udah kagak mau dia ngojek lagi. Ntar aja belum habis. Tapi orang Jawa terus dikejar sampai waktunya kelar. Apalagi orang Bugis, keras sama duit mah. Orang kita kan ngandelin kontrakan kalau ada. Kalau yang masalah nggak ada. Kan begitu, oncang-oncang kaki dan sebagainya. Mohon maaf, makanya orang Betawi mau suka jualin tanah kan gitu. Alhamdulillah saya sama bapak saya disuruh begitu, Baji. Ada 2 yang nggak boleh dijual. 1 tanah 2 rumah. Bapak saya ngomong begitu. Kalau mau berkah, jangan jual tanah, jangan jual rumah. Kalau bisa warisin lagi sama anak, sama cucu dan sebagainya. Begitu orang tua saya ngomong. Maka Betawinya kita nggak ada yang pindah tuh ke Cilengsi, nggak ada yang pindah ke Citerep. Tapi sepanjang jalan Haji Baneng banyak yang pindah ke Citerep, banyak yang pindah ke Cilengsi. Saking tergoda jual tanah, kawin lagi jual tanah, ngawinan anak jual tanah. Tuh orang-orang Betawi begitu. Jangan tersinggung, emang begitu sih. Ya bener apa kali ini? Bener apa enggak? Oh sama ya kan gitu. Berarti mindsetnya bukan mindset orang kaya. Mindsetnya bukan mindset uratnya urat kaya. Nah coba kalau orang Jawa, karena mereka, mohon maaf nih, hebatnya orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, Kalimantan. Saya merantau, harus sukses. Bahkan pulang kampung bawa mobil, biar kata ngerental juga. Iya mohon maaf, pulang bawa mobil. Hebat loh. Kan dapat status sosial, bawa mobil, padahal ngerental Pak. Nggak apa-apa. Itu namanya orang yang hebat. Kalau kata Pak Jisri, sangkang paraning dumadi. Orang yang mengembara tuh pasti pulang kampung. Pasti ngerti tuh. Dia bawa apa. Orang Betawi mana pulang kampung? Saya aja kalau pulang kampung 5 menit ke Setu. Sambil merem juga nyampe gitu. Makanya dulu mah waktu di pinggir-pinggir rumah, lah kok pada pulang ya lebaran, sepi banget Pak Ji, sepi, nggak ada orang, sampai mau beli sayur aja susah. Ya Allah ya Rabbi, kan gitu. Oh begini orang Betawi tuh, oh begini nih orang Jakarta tuh, kan begitu ya. Maka yang tadi saya sampaikan, 2 sahabatnya Rasulullah SAW, yang pertama mindsetnya orang hebat, Abu Bakar. Tapi yang kedua ini, yang pertama tadi, itu bukan orang yang punya mindset terhadap kekayaan. Jadi orangnya itu, kalau kata orang Jawa itu brah-bre gitu loh Pak, sembarangan, sembrono. Kalau kata orang Cegera gegabah itu. Jadi nggak pakai perhitungan. Maka sedekah itu perhitungan. Nah apa bedanya tadi? Yang satu full tadi kotor kok tetap dijakatin, kalau yang tadi enggak. Syekh Ali Jum'ah menyatakan ini memberikan penyadaran kepada kita bahwasanya itu zakat, bukan zakat, sodako.
Sodakoh itu setelah pemenuhan kebutuhan rumah tangga selesai, baru sodakoh. Begitu. Maka sodakoh itu hukumnya sunnah, sedangkan zakat itu hukumnya wajib, kan gitu. Yang nggak ada jangan diada-adain. Yang nggak ada jangan diada-adain. Yang ada harus dikeluarin. Ini kopi doang nih, nggak ada kue. Kan gitu. Kan nggak enak bener kayaknya kopi kalau nggak ada lawannya, kan gitu. Paling nggak ada bugis kayak gitu ya. Canda bang, canda. Dah, ada lagi? Cukup ya? Cukup? Mau nanya apa? Enggak, udah cukup ya. Baik, saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Hangat kalau ada pertanyaan hangat. Saya sangat senang kalau ada pertanyaan. Bapak, Ibu, izin pertanyaan-pertanyaan Bapak yang Bapak sampaikan nanti saya catat ulang. Saya beberapa majelis taklim yang saya ampu, yang saya datangi setiap harinya dalam 1 minggu itu, jika ada pertanyaan saya catat, jawabannya nanti saya lengkapi. Biasanya saya kumpulkan jadi satu, jadi buku nanti. Yang sudah pernah itu di Al-Husna. Di Al-Husna itu dalam menghatamkan kitab Safinah, lalu selesai saya kasih buku. Lah ini buku apa? Buku tanya jawab. Yang dulu Bapak Ibu tanya sama saya, itu jawabannya ada di situ. Dan ini nggak bayar, gratis. Nanti saya kasih. Kalau saya ingat nulisnya. Tapi biasanya saya tulis, Bu. Biasanya saya tulis. Jadi pertanyaan-pertanyaan Bapak saya rangkum, nanti ada tulisannya, ada jawabannya. Nanti kapan waktu kalau kita hatam ini kitab, pertanyaannya, jawabannya sudah ada. Nanti saya bagi. Berapa tahun lagi, Ustaz? Ya, 15 tahun lagi lah. Gitu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.